Selamat datang di tugas presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Gian Sarwinsong. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado, jurusan keperawatan kelas A5 semester 3. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan pasien agar dapat beradaptasi dengan strain, mengatasi gangguan psikologis sehingga dapat melegakan serta membuat pasien merasa nyaman, yang pada akhirnya mempercepat proses kesembuhan pada pasien. Tujuan komunikasi terapeutik yaitu membantu pasien dalam mengatasi masalah dengan mengurangi beban pikiran pada pasien dan perasaan pasien, memperbaiki masalah emosional pasien, serta membantu pasien dalam hal mengambil tindakan yang lebih efektif sehingga mencapai tindakan kesembuhan yang diharapkan. Tahapan komunikasi terapeutik menurut Stuart. Adapun tahapan dalam komunikasi terapeutik terdiri dari 4 fase, yaitu fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Fase prainteraksi, fase ini merupakan fase persiapan yang dapat dilakukan perawat sebelum berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Pada fase ini perawat mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan sendiri, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan profesional diri. Perawat juga mendapatkan data tentang klien dan jika memungkinkan merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Contoh pertanyaan perawat kepada diri sendiri sebagai berikut. Apa yang akan saya tanyakan saat bertemu nanti? Bagaimana respon saya selanjutnya? Adakah pengalaman interaksi yang tidak menyenangkan? Bagaimana tingkat kecemasan saya? 2. Fase orientasi. Fase ini adalah fase awal interaksi antara perawat dan klien yang bertujuan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya. Pada fase ini, perawat dapat A. memulai hubungan dan membina hubungan saling percaya, B. memperjelas keluhan, masalah, atau kebutuhan klien dengan mengajukan pertanyaan tentang perasaan klien, serta C. merencanakan kontak atau kesepakatan yang meliputi lokasi, kapan dan lama pertemuan, bahan atau materi yang akan diperbincangkan, dan mengakhiri hubungan sementara. 3. Fase kerja. Fase kerja merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Fase kerja merupakan inti dari hubungan perawat dan klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Tujuan utama perawat pada tahap kerja adalah A. mengeksplorasi stresor yang disesuaikan atau relevan, B. mendorong perkembangan insight klien dan penggunaan mekanisme coping konstruktif, C. menangani tingkah laku yang dipertahankan oleh klien atau resistansi. 4. Tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari setiap pertemuan perawat dan klien dalam komunikasi terapeutik. Terminasi terdiri atas 2 bagian, yaitu A. Terminasi sementara. Tahap ini merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien. Akan tetapi, perawat akan bertemu lagi dengan klien pada waktu yang telah ditentukan. B. Terminasi akhir. Tahap ini terjadi jika klien akan pulang dari rumah sakit atau perawat tidak berdinas lagi di rumah sakit tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan pada tahap terminasi ini antara lain evaluasi hasil yang terdiri evaluasi subjektif dan objektif, rencana tindak lanjut dan kontrak yang akan datang. Tugas utama perawat dalam tahapan terminasi adalah menyediakan realitas perpisahan. Kedua, melihat kembali kemajuan dari terapi dan pencapaian tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik menurut Stuart.
Berhasilnya pencapaian tujuan dari suatu komunikasi sangat tergantung dari faktor-faktor mempengaruhi sebagai berikut. Pertama, spesifikasi tujuan komunikasi akan berhasil jika tujuan telah direncanakan dengan jelas. Kedua, lingkungan nyaman. Lingkungan yang tenang, tidak gaduh atau lingkungan yang sejuk, tidak panas adalah lingkungan yang nyaman untuk berkomunikasi. Ketiga, privasi. Kemampuan komunikator dan komunikan untuk menyimpan privasi masing-masing lawan bicara, serta dapat menumbuhkan hubungan saling percaya yang saling kunci efektivitas komunikasi. Keempat, percaya diri. Kepercayaan diri masing-masing komunikator dan komunikan dalam komunikasi dapat menstimulasi keberanian untuk menyampaikan pendapat sehingga komunikasi efektif. Teknik-teknik komunikasi terapeutik. Komunikasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Seorang perawat harus menguasai teknik-teknik berkomunikasi agar terapeutik dan menggunakannya secara efektif pada saat berinteraksi dengan klien. Berikut ini teknik komunikasi Stuart dan Sanden yang dikomunikasikan dengan pendapat ahli lainnya. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan upaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan non-verbal yang sedang dikomunikasikan. Keterampilan mendengarkan dengan penuh perhatian dapat ditujukan dengan sikap sebagai berikut. A. Pandang klien ketika sedang berbicara. B. Pertahankan kontak mata yang memancarkan keinginan untuk mendengarkan. C. Hindarkan gerakan yang tidak perlu. D. Anggukkan kepala jika klien membicarakan hal penting atau memerlukan umpan balik. E. Condongkan tubuh ke arah lawan berbicara. 2. Menunjukkan penerimaan. Menerima tidak berarti menyetujui. Menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau sikap setuju. Sikap perawat yang menunjukkan penerimaan dapat diidentifikasi seperti perilaku berikut. A. Mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan. B. Memberikan umpan balik verbal yang menampakkan pengertian. C. Memastikan bahwa isyarat non-verbal cocok dengan komunikasi verbal. D. Menghindarkan untuk berdebat. Menghindarkan mengekspresikan keraguan atau menghindari untuk mengubah pikiran klien. E. Perawat dapat menganggukkan kepala atau berkata ya atau saya mengerti apa yang Bapak Ibu inginkan. 3. Menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai klien. Paling baik jika pertanyaan dikaitkan dengan topik yang dibicarakan dan gunakan kata-kata dalam konteks sosial budaya klien. 4. Mengulang. Maksud mengulang adalah teknik mengulang kembali ucapan klien dengan bahasa perawat. Teknik ini dapat memberikan makna bahwa perawat memberikan umpan balik sehingga klien mengetahui bahwa pesannya dimengerti dan mengharapkan komunikasi berlanjut. 5. Klarifikasi. Teknik ini dilakukan jika perawat ingin memperjelas maksud ungkapan klien. Teknik ini digunakan jika perawat tidak mengerti, tidak jelas atau tidak mendengar apa yang dibicarakan klien. Perawat perlu mengklarifikasi untuk menyamakan persepsi dengan klien. 6. Memfokuskan. Metode ini dilakukan dengan tujuan membatasi badan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti. Perawat tidak seharusnya memutuskan pembicaraan klien ketika menyampaikan masalah yang penting, kecuali jika pembicara berlanjut tanpa informasi yang baru. Perawat membantu klien membicarakan topik yang telah dipilih dan penting. 7. Merefleksikan. Perawat perlu memberikan umpan balik kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga dapat diketahui apakah pesan diterima dengan benar. Perawat mengurangi kesan yang ditimbulkan oleh syarat non-verbal klien.
Menyampaikan hasil pengamatan perawat sering membuat klien berkomunikasi lebih jelas tanpa harus bertambah memfokuskan atau mengklarifikasi pesan. 8. Memberikan informasi. Memberikan informasi merupakan teknik yang digunakan dalam rangka menyampaikan informasi-informasi penting melalui pendidikan kesehatan. Apabila ada informasi yang ditutupi oleh dokter, perawat perlu mengklarifikasi alasannya. Setelah informasi disampaikan, perawat memfasilitasi pasien untuk membuat keputusan. 9. Diam. Diam memungkinkan klien untuk berkomunikasi terhadap dirinya sendiri, mengorganisasi pemikirannya, dan memproses informasi bagi perawat. Diam berarti memberikan kesempatan klien untuk berpikir dan berpendapat atau berbicara. 10. Memberikan kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Memberi kesempatan pada klien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Perawat dapat berperan dalam menstimulasi klien untuk mengambil inisiatif dalam pembuka pembicaraan. Berikut ini adalah salah satu contoh di mana seorang perawat dan klien sedang melakukan komunikasi terapeutik untuk tindakan pemasangan infus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mantri. Perkenalkan Bapak, nama saya Gian Saringsong. Saya bertugas di ruangan ini. Apa benar ini dengan Bapak Yonatan? Ya benar Mantri. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Ya agak mendingan. Agar cairan dalam tubuh Bapak terpenuhi, selain itu Bapak harus banyak minum air mineral. Maka kami perlu melakukan tindakan pemasangan infus. Ini juga dapat membantu kesembuhan Bapak dan ini harus dilakukan agar Bapak cepat sembuh. Iya Mantri, silakan. Baiklah Bapak, sekarang kita akan melakukan pemasangan infusnya. Kita akan memasangkan infusnya di sebelah kiri Bapak. Baik Mantri. Sebentar ya, saya ambil kapasnya, tolong ditahan dulu Bapak. Ini akan terasa sakit. Baik Mantri, terima kasih atas bantuannya. Iya Bapak, sama-sama. Baiklah Bapak, tindakannya sudah selesai. Jika ada sesuatu, Bapak bisa memanggil saya di ruangan perawat. Baik, terima kasih Mantri. Sama-sama Bapak. Dan itulah pemaparan presentasi dari saya. Namun sebelum menutup presentasi saat ini, saya mengajak teman-teman yang masih bingung untuk memilih fakultas. Kami, Fakultas Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado, sedang membuka pendaftaran, yaitu untuk Fakultas Teknik ada S1 Teknologi Elektro, S1 Teknik Sipil, dan juga ada Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum, dan ada Fakultas Sastra, S1 Sastra Inggris, dan ada Fakultas Pertanian, S1 Agribisnis. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik, dan yang terakhir yaitu Fakultas Keperawatan, S1 Ilmu Keperawatan dan Program Studi Profesi Nurse. Ayo daftar sekarang, dan jikalau masih bingung, ayo mendaftar ke Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado, di Jalan Walter Monginsidi, Bahu Lingkungan 2, Kota Manado.